Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari kelas manajemen 23A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Implementasi Strategi pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dan Isu-isu Kontemporer. Anggota kelompok kami yaitu ada 5. Yang pertama Andin Delta Agustina, saya sendiri NPM 0015. Ada Maulida Nur Anaziah NPM 0019, Haya Aulia Asyidik NPM 0020, Yesi Citra NPM 0022, dan Serina Meliana Putri NPM 0024. Pembahasan materi ini yang pertama penelitian dan pengembangan, yang kedua sistem informasi manajemen, yang ketiga isu-isu sistem informasi manajemen, yang keempat isu terkait penelitian dan pengembangan, yang kelima isu kontemporer terkait AI. Masuk ke dalam pembahasan penelitian dan pengembangan. Nah, penelitian dan pengembangan adalah kegiatan perusahaan untuk menemukan ide, produk, atau teknologi baru. R&D membantu perusahaan memahami kebutuhan pasar, meningkatkan kualitas produk, dan menciptakan inovasi agar mampu bersaing. Proses ini melibatkan kerjasama antara berbagai bagian perusahaan, mulai dari pemasaran, keuangan, produksi, hingga manajemen. Ada 2 jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan seperti anggaran penelitian, kemampuan tenaga ahli, fasilitas teknologi, serta koordinasi antara divisi. Jika sumber daya dan kerjasama internal berjalan dengan baik, hasil penelitian lebih mudah diwujudkan menjadi produk nyata. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari luar perusahaan, misalnya persaingan dengan perusahaan lain, perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi industri, dan regulasi pasar. Nah, faktor eksternal mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi agar tidak tertinggal. Banyak perusahaan besar rela mengeluarkan biaya besar untuk R&D atau penelitian dan pengembangan karena memahami bahwa inovasi adalah kunci untuk mempertahankan posisi di pasar. Selanjutnya memasuki pada materi sistem informasi manajemen. Implementasi tersebut adalah tahapan yang dimana rencana pada strategi sistem informasi manajemen dapat diubah menjadi tindakan dan sistem yang berfungsi. Pada proses tersebut dapat melibatkan berbagai banyaknya aspek, mulai dari teknis hingga manajemen pada perubahan. Sistem informasi strategis merupakan sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam menanggapi pada adanya inisiatif bisnis perusahaan. Sistem tersebut bermaksud untuk memberikan pada keunggulan kompetitif bagi organisasi. Sistem informasi strategis juga dapat berupa adanya informasi bisnis yang dapat diterapkan baik dalam fungsi organisasi maupun bisnis yang dapat diterapkan pada level organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menyediakan adanya informasi yang lebih tepat, waktu yang tepat, dan format yang sesuai dengan pendukung pada keputusan strategis, teknis, maupun operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait isu-isu sistem informasi manajemen. Yang pertama ada integritas sistem dan data. Yang pertama ini dalam banyaknya organisasi ataupun perusahaan kita selalu menggunakan berbagai sistem seperti ERP, CRM, dan HIRIS yang berjalan secara terpisah. Ketika data dari sistem-sistem tersebut tidak terintegrasi, informasi menjadi tidak konsisten dan proses pengambilan keputusan bisa terhambat. Maka dari itu, integrasi data merupakan elemen strategis yang harus diperhatikan agar data yang diinformasikan dapat sesuai dengan keputusan strategi. Kemudian keamanan informasi, perlindungan dan data, di mana semakin zaman tahun ke tahun kita akan selalu beraktivitas menggunakan digital, tidak
mungkin kita tidak menghadapi ancaman cyber seperti peretasan dan pencurian data yang semakin meningkat. Contohnya ada hacking, malware, dan kebocoran data. Jika sistem tidak aman, hal ini akan berdampak pada kerugian finansial dan juga reputasi perusahaan. Maka dari itu, sistem informasi harus dilengkapi dengan pengamanan berlapis seperti enkripsi, autentikasi, dan kebijakan keamanan yang kuat. Kemudian perkembangan teknologi yang cepat. Teknologi yang saat ini sering kita hadapi adalah seperti cloud computing, AI, IoT, dan juga big data yang menuntut perusahaan atau organisasi untuk terus beradaptasi. Sehingga perusahaan harus mampu memilih teknologi yang tidak hanya modern tetapi juga relevan dan memberikan nilai strategis bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada perkembangan teknologi yang cepat. Ketergantungan teknologi, di mana ketika perusahaan sangat bergantung pada sistem informasi, sedikit saja kita menghadapi gangguan ataupun downtime pada server atau sistem akan menghambat proses bisnis. Karena itu, perencanaan seperti backup data dan disaster recovery plan harus disiapkan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Beberapa perusahaan yang menggunakan sistem informasi seperti pada perusahaan retail ataupun penjualan produk yang dimana setiap toko itu akan terhubung dengan sistem yang menghubungkan dengan para sales, sehingga ketika toko tersebut kekurangan bahan baku, mereka akan menggunakan sistem informasi pemasaran untuk memberitahu kepada sales bahwasanya produk yang akan mereka gunakan sudah habis atau mereka membutuhkan produk terbaru dan stok terbaru. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Yesi Citra. Di sini saya akan menjelaskan tentang isu penelitian dan pengembangan atau yang disebut dengan R&D. Yang pertama itu ada perubahan teknologi yang sangat cepat, sehingga perusahaan harus melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua itu adanya siklus hidup produk yang semakin pendek, membuat perusahaan tidak bisa lama-lama dalam mengembangkan produk baru atau harus dilakukan secara cepat dan tepat. Yang ketiga itu adanya konflik antar departemen, contohnya itu seperti antar R&D, pemasaran, keuangan, dan produksi. Hal ini terjadi karena setiap departemen itu memiliki kepentingan yang berbeda. Karena itu perlu koordinasi agar setiap strategi tetap berjalan dengan lancar. Yang terakhir itu adanya biaya R&D yang sangat tinggi, di mana investasi besar tidak bisa menjamin keberhasilan produk, sehingga perusahaan harus menentukan prioritas R&D yang benar dan tepat. Dan yang selanjutnya itu ada tantangan strategi R&D. Yang pertama itu perusahaan harus memiliki strategi R&D yang sesuai, apakah ingin menjadi pelopor yang pertama, meluncurkan inovasi, menjadi peneru inovatif yang memperbaiki produk asing, atau menjadi produsen biaya rendah yang berfokus pada efisiensi. Yang kedua itu, perusahaan harus memutuskan apakah penelitian dilakukan secara internal menggunakan peneliti dari pihak luar atau bahkan melakukan akuisisi perusahaan yang sudah ahli dalam teknologinya. Yang ketiga, saat ini banyak perusahaan yang mulai berkolaborasi bahkan dengan pesaing melalui konsorium penelitian untuk menekankan biaya dan mempercepat inovasi. Dan yang terakhir itu ada kegiatan R&D harus selaras dengan tujuan perusahaan agar setiap inovasi benar-benar memberikan nilai dan mendukung implementasi strategi bisnis. Untuk selanjutnya, saya akan membahas terkait isu kontemporer terkait AI atau Artificial Intelligence. Jadi ada beberapa isu yang sering banget dibahas. Itu yang pertama, ada otomatisasi dan juga dampak pada tenaga kerja. AI itu membawa efisiensi tinggi melalui otomatisasi, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran tentang berkurangnya kebutuhan kerja,
kebutuhan tenaga kerja manusia di sektor-sektor tertentu. Jadi organisasi itu harus menyiapkan strategi upskilling dan juga reskilling agar SDM-nya itu tetap relevan. Dan yang kedua ada bias dan etika dalam algoritma AI. Nah, AI itu bekerja berdasarkan data yang diterimanya. Jika data bias, maka keputusan dihasilkan juga dapat bias. Nah, ini menimbulkan isu etika terutama dalam rekrutmen, pelayanan publik, hingga penilaian kredit. Jadi perusahaan itu harus memastikan bahwa algoritma yang adil, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang ketiga itu ada keamanan data dan juga privasi pengguna. Nah, penggunaan AI itu sering melibatkan pengumpulan data dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini memunculkan risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan juga pelanggaran privasi. Terus yang keempat itu ada integrasi AI dalam pengambilan sebuah keputusan strategik. AI itu semakin digunakan untuk analisis data, prediksi pasar, dan juga mendukung sebuah keputusan manajemen. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan itu dapat menyimbangkan keputusan berbasis AI dengan intuisi dan juga pertimbangan manusia agar tetap kontekstual. Terus yang kelima itu ada keberlanjutan atau sustainability dan juga jejak karbon AI. Proses pelatihan model AI itu memerlukan sebuah energi yang sangat besar. Karena itu muncul beberapa isu mengenai dampaknya terhadap sebuah lingkungan. Jadi organisasi itu perlu mempertimbangkan penggunaan teknologi yang lebih hemat energi serta dapat mengadopsi kebijakan teknologi yang ramah lingkungan. Terus yang terakhir itu ada isu regulasi dan juga tata kelola AI. Banyak negara itu mulai mengembangkan aturan tentang penggunaan AI. Jadi perusahaan itu harus menyesuaikan implementasi strateginya agar sesuai regulasi sekaligus memastikan penggunaan AI itu tetap aman, etis, dan juga dapat menguntungkan. Berikut kelima yang tadi merupakan isu kontemporer dari AI. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.